Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aluminium beserta paduannya. Nah, aluminium itu adalah logam yang termasuk memiliki struktur kristal FCC. Dia memiliki titik leleh yang cukup rendah, yaitu 660, sekitar 660 sampai 700 derajat Celcius. Massa jenisnya 2,7 kg per meter kubik. Ini relatif sangat rendah dibandingkan dengan logam yang sering kita jumpai. Baja punya massa jenis 7,6 sampai 7,8 kg per meter kubik. Nah, yang modulusnya itu 70 gigapascal. Karakteristik utama dari aluminium, dia punya ketahanan korosi dan oksidasi yang sangat baik, konduktivitas elektriknya dan thermal juga sangat baik. Artinya dia bisa menghantarkan listrik dan menghantarkan panas dengan sangat baik. Massa jenis sangat rendah dan reflektivitasnya tinggi. Keulutannya cukup tinggi, kekuatannya relatif tinggi. Nah, paduan utama dari logam aluminium ini yang utama yang biasa sering dijumpai adalah mangan, koper, magnesium, dan zinc. Penggunaannya, aluminium ini bisa kita temui sering kita temui di seperti aluminium foil yang bentuknya kertas itu, beverage can, ya kaleng-kaleng minuman, terus alat-alat memasak sama alat-alat food processing. Nah, selain itu di kapal itu juga sering digunakan karena cukup ringan. Selain itu di pesawat juga. Dan biasanya transportasi yang sangat membutuhkan membutuhkan material yang ringan, itu biasanya menggunakan aluminium dalam bentuk lembaran, digunakan untuk di bagian bodinya atau di engine blocknya, bahkan di velg itu kebanyakan juga menggunakan aluminium. Nah, karena kemampuan merefleksi yang cukup baik, dia biasanya digunakan sebagai lapisan untuk menginsulasi atau reflective coating di atas permukaan kaca. Nah, beberapa juga digunakan sebagai transmission line, ya. Jadi tadi yang pertama nggak catat ya. Jadi yang pertama, dia karena ringan, ini biasa digunakan di tempat transportasi. Nah, terus yang kedua, karena ketahanan korosi yang cukup baik, biasanya dia digunakan sebagai alat makan atau food processing juga bisa. Nah, terus tadi karena reflektivitasnya yang tinggi, dia juga bisa digunakan sebagai insulasi dan coating. Nah, sifat reflektif dari material itu menarik ya. Jadi dia tuh sebenarnya selain fungsional, dia juga dimanfaatkan sebagai estetika. Makanya kebanyakan material-material yang reflektif itu juga kita sering temui di bidangnya teman-teman teknik arsitektur, teman-teman teknik sipil yang membutuhkan reflektivitas. Nah, kemudian tadi karena konduktivitas elektrik dan thermal yang tinggi. Nah, kalau konduktivitas thermal itu bisa juga masuk ke alat-alat makanan, food processing, panci, wajan yang dari aluminium juga ada karena konduktivitas thermal yang baik. Nah, kalau konduktivitas listriknya yang baik, maka dia juga kadang-kadang digunakan di transmission line atau kabel-kabel listrik. Itu juga biasanya menggunakan aluminium.
aduh, oke, transmission line atau wiring. Oke, lanjut. Dengan berat yang sama dengan copper, si aluminium ini relatif lebih baik dibanding dalam hal sebagai konduktor dibandingkan dengan copper. Makanya kadang-kadang ini dipakai. Nah, tambahan lagi untuk konduktivitas termalnya, beberapa alat seperti radiator, terus engine yang menggunakan pendingin udara, itu dia juga menggunakan aluminium ya, sebagai materialnya, karena dia butuh surface yang cukup luas dan ringan dan mudah untuk dibuat, mudah untuk dibentuk gitu. Makanya dia menggunakan aluminium. Dan sifatnya tentunya dia menggunakan dia butuh sifat termal yang baik gitu. Oke, massa jenisnya yang rendah artinya dia itu ringan, maka alat-alat yang perlu material yang ringan seperti furnitur itu juga banyak dipakai. Furnitur, terus tools alat-alat yang dipegang, yang hand apa sih istilahnya ya, equipment yang dipegang itu beberapa menggunakan aluminium agar ringan, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ya biasanya terus sifatnya yang relatif ringan, bukan, sifatnya yang relatif tinggi, nomor 5 ini dan 6 itu, maka dia juga beberapa digunakan di structural application ya. Structural application itu dia untuk bangunan, biasanya untuk bangunan, jembatan segala macam, tapi yang digunakan adalah bagian aluminium yang rod itu dia dibentuk, bukan di casting ya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, jadi itu aplikasi-aplikasi dari logam, aluminium, dan paduannya. Sekarang kita masuk ke diagram fasa dari logam-logam aluminium. Nah, seperti kita tahu tadi bahwa aluminium itu dia melting atau meleleh di temperatur 660 di sini. Ya, jadi di sini ya melting. Ya, di sini dia melting. Namun dengan dengan paduan maka temperatur melting ini bisa naik, bisa turun. Nah, dalam hal ini dia akan turun, paduannya akan turun, temperaturnya akan turun sampai dia ketemu paduan aluminium dengan copper. Nah, aluminium ini punya batas kelarutan copper yang cukup ya lumayan tinggi. Itu di sini di sekitar 5,6. Tapi temperaturnya di
temperatur 550 derajat Celcius ya. Ini dalam derajat Celcius. Ya, dalam derajat Celcius 550. Nah, kalau di temperatur kamar atau pada umumnya biasanya aluminium itu punya batas kelarutan sekitar 2,5. Ya, jadi di sini. Jadi si aluminium itu punya batas kelarutan yang cukup ringan, cukup batas kelarutan koper yang cukup ya tinggi dibandingkan dengan yang lain, yaitu 2,5. Oke. Nah, kalau dengan aluminium dia akan membentuk senyawa dia akan membentuk solid solution alpha Al dengan theta. Sedangkan di sini aluminium bisa melarutkan koper secara menyeluruh gitu. Terus kemudian kita punya logam aluminium dengan Mg. Nah, kalau di aluminium dengan Mg itu kita punya beberapa senyawa. Di bagian yang kaya akan aluminium, di bagian sini, di bagian sini yang kaya akan aluminium, itu kita bisa lihat bahwa dia ada senyawa beta. Senyawa beta sih. Ada solid solution beta dan alpha di sini ya. Beta dan aluminium di sini. Nah, kenapa kok kita dari tadi bahas bagian yang kaya akan aluminium? Karena kita sedang membahas logam paduan aluminium. Logam paduan aluminium. Maka kita ambil yang kaya akan aluminium aja. Gitu. Nah, di sini ada beta. Fasa beta ini terbentuk pada 30%, sekitar 35%. Mg, dia akan terbentuk fase beta. Oke, selanjutnya kita punya logam Mn. Nah, di logam Mn itu di sini sangat kecil sekali. Jadi di Mn itu kita punya senyawa yang cukup banyak ya. Jadi makanya Mn ini biasanya yang diambil tuh cukup sedikit. Oke. Karena dia sangat kecil ya, bagian yang kecil ini aluminiumnya, maka biasanya di Mn ini dia cuma diambil batas kelarutan Mn yang biasanya digunakan sebagai paduan aluminium itu biasanya 0,7 saja gitu. Karena yang menarik ketika kita membuat paduan aluminium Mn itu yang sini, yang banyak ini, yang lebih luas ini, itu akan lebih kompleks ketika kita mau bikin paduan aluminium mangan. Oke, selanjutnya adalah logam paduan aluminium dan Zn. Nah, logam paduan aluminium dan Zn ini biasanya akan membentuk edge hardening alloys. Edge hardening alloys atau alloy-alloy yang bisa dikeraskan dengan menggunakan edge hardening. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelarutan Zn cukup tinggi ya di aluminium. Aluminium ini bisa melarutkan Zn dengan cukup tinggi gitu. Dan keduanya hampir tidak saling melarutkan gitu. Tapi ya itu dia cukup. Jadi logam Zn di paduan aluminium itu cukup menurunkan temperatur lelehnya yang sudah cukup rendah dari 660 bisa turun hingga 382 derajat Celcius seperti itu. Nah, kemudian logam AlSi. Nah, logam AlSi ini dia cukup banyak digunakan
sebagai casting alloy. Nah, ini kita bisa ngelihat rangkumannya dari paduan-paduan aluminium tadi, dan penggunaannya biasanya sebagai apa gitu. Nah, selanjutnya kita ngomong masalah paduan aluminiumnya. Nah, aluminium itu biasanya dibagi menjadi dua ya. Ada namanya wrought alloys, ada yang namanya cast. Nah, ini dibedakan dari proses pembuatannya, produksinya. Kalau cast ini dia menggunakan casting ya. Jadi si aluminium tadi, si paduan aluminium ini, paduan aluminium yang ini tadi itu ini tadi sudah dalam bentuk gimana, dia dipadukan terus dicairkan ke dalam bentuk aplikasinya dia, sesuai aplikasinya dia. Jadi kalau misalnya kita mau bikin velg misalnya, ya dia langsung di casting ke dalam bentuk velg gitu. Nah, sedangkan kalau yang wrought itu dia tidak melalui proses pelelehan. Jadi kalau kita udah punya logam paduannya bentuknya seperti apa, dia langsung dibentuk dengan proses pembentukan logam, entah itu hot working, entah itu cold working, itu dia dibentuk tanpa melalui proses peleburan atau pelelehan gitu ya. Kalau yang ini dia bentuknya proses pembentukan. Nah, penamaan wrought aluminium alloys itu dia biasanya punya 4 digit. Ya, digit pertama, digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat. Digit pertama ini menentukan dia kategori apa, dia termasuk aluminium apa, aluminium copper kah, aluminium Mg, Mn, aluminium Mg, dan seterusnya. Gitu. Nah, kenapa kok nggak ada yang 4 digit? Kenapa kok nggak ada nomor 4 di sini? Karena awalnya logam aluminium seri 4 itu seri itu biasanya kita nyebutnya aluminium seri apa? Seri dari digit yang pertama ini. Kalau dia 2 sekian, maka kita sebut dia sebagai logam aluminium seri 2. Gitu. Wrought aluminium atau cast aluminium seri sekian. Itu dari sini ya, yang digit pertamanya. Nah, tadi balik lagi yang tadi, nomor 4 itu sebenarnya awalnya itu digunakan untuk aluminium alloy dengan silikon. Tapi karena hasilnya yang memiliki ductility yang rendah, maka biasanya itu nggak digunakan gitu. Jadi sekarang ini sangat jarang menemukan aluminium seri 4 secara komersil. Itu makanya kebanyakan sudah nggak pakai lagi seri 4. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke yang ini dulu, yang seri 1. Seri 1 itu biasanya punya intermetallic phase yang sangat banyak ya, karena dia limited kelarutan padat, solid solubility ya, kelarutan padat yang sangat terbatas ya. Jadi dia punya dari yang pertama dulu ya, jadi dia punya seri 1. Oke, ganti seri 1 itu dia punya kelarutan yang, karena kelarutan Fe, Ni, Cr, dan Mn itu sangat rendah, maka biasanya
dia punya apa, intermetallic phase yang sangat banyak. Intermetallic phase yang banyak. Ini karakteristiknya sih si wrought aluminium ya. Terus yang kedua kita punya, jadi kita akibat dari intermetallic phase yang banyak di lautan ini, maka dia biasanya punya ada banyak intermetallicnya ya. Jadi macam-macam ya, bukan macam-macam ya. Nah, contohnya kalau misalnya di paduan Fe itu kita punya FeAl3. Ya, ada juga kok pakai koma, nggak pakai koma ini. Jadi kita punya Fe Nah, intermetallic phase yang ada itu apa aja biasanya kalau misalnya kita ngomongin aduh, kenapa ini? Nah, intermetallic phase yang ada itu antara lain adalah intermetallic phase yang ada itu antara lain adalah seperti FeAl3, terus ada lagi FeSiAl, Fe3 SiAl12. Nah, ini paduan FeAl, ini Al dengan Fe, ini ada Al dengan ada tambahan Fe dan Si, kemudian ada lagi Fe2 Al, Fe2 Si, Si2 Al9. Nah, ini yang stabil, jadi dia dia udah settle dalam bentuk yang seperti itu. Nah, kemudian yang metastabil juga ada, seperti Fe Al6. Ya, banyaklah yang terbentuk dari intermetallic phase yang terbentuk dari seri-seri dari aluminium alloys gitu ya. Nah, di seri yang ke 3 itu biasanya kita banyak menemukan seri 3 itu biasanya kita banyak menemukan Mn. Kita banyak menemukan Mn. Kita lihat dulu ininya ya. Jadi ada Cu, ada Mg, ada Mn, ada Si. Nah, Fe itu biasanya banyak ditemukan sebagai pengotor ya, sebagai pengotor di dalam Al. Nah, gitu. Nah, di series yang ketiga ini kita biasanya banyak menemukan Mn, Fe, Al6 atau Fe, Mn, 3, Si, Al12 ya. Itu biasanya banyak ditemukan di wrought aluminium alloys seri 3, seri 3000 lah gitu. Nah, di series yang kelima itu biasanya kita punya intermetallic phase Mg, Al, Mg2, Al3, Mg2Si. Itu kalau dia Mg-nya di atas 3,5%.
gitu. Atau kita bisa menemukan MGAL3 CRMG 3AL18 di series 5 ini ya. Jadi ada atau MG 2AL3 CRMG 3AL18 di series yang kelima ini gitu. Nah, kemudian di series 6 ini kita biasanya menemukan MG2SI gitu, yang dia MG2SI ini dia bisa mengakibatkan adanya precipitation hardening gitu. Tapi selain MG2SI itu kita juga bisa banyak menemukan antara lain Fe3SiAl12, Fe2Si2 Al9 ya, atau ada juga FeMnCr3SiAl12. Biasanya ditemukan juga di series 6 ya. Terus di series 7 itu kita bisa menemukan series 7 itu kita bisa menemukan MgZn2 dan MG3ZN3Al2 gitu. Nah, tapi selain itu kita juga sering menemukan FeCr3SiAl12, Mg2Si dan Mg dalam kurung Zn Cu atau Al2 gitu. Bisa aja ini juga ada. Kenapa sih perlu kita tahu yang kayak gini-gini nih? Ya karena nanti ketika kita mau melakukan uji metalografi, itu kita tahu apa yang kita cari, atau kita tahu apa yang kira-kira ada di material kita gitu. Kalau misalnya sampai ada yang tidak termasuk di sini, maka ya akan kita cari tahu kenapa bisa ada seperti itu. Apakah karena ada pengotor, apakah karena ada pernah ada chemical treatment yang mempengaruhi mikrostruktur dari logam kita. Nah, itulah kenapa kita perlu tahu yang seperti ini. Ini adalah batas tadi kita sudah bahas, ini adalah batas kelarutan dari elemen-elemen ini di dalam wrought aluminum alloys. Nah, ini mikrostruktur dari wrought aluminum alloys. Yang atas ini adalah seri 2000 T6 nanti akan kita bahas setelah ini. Ini seri 1100 O gitu. Nah, partikel-partikel ini yang biasanya kita temukan di paduan-paduan aluminium yang kita sebut tadi sebagai intermetalik. Gitu. Contoh di sini ini intermetaliknya pada seri 2024 T6 ini ada CuMgAl2, sedangkan kalau di seri 1100O ini ada Fe3Al3 yang hitam-hitamnya ini, yang partikel-partikel kecil ini, itu FeAl3 gitu ya. Nah, ini adalah penamaan yang tadi, yang di belakang tadi. Kalau tadi kita punya T berapa? T6 T6 itu berarti dia seri 2024 yang telah mengalami solution treat dengan artificial naturally aged ya. Jadi dia mengalami T6 itu. Kalau yang ini yang 1100O berarti dia seri 1100 yang telah mengalami annealed, yang telah dilakukan annealing 1100O
1100 O gitu. Itu cara penamaannya. Nah, ini ada macam-macam. As fabricated itu berarti dia begitu diproduksi langsung ya sudah itu aja hasilnya. Terus yang ini adalah yang telah di treatment gitu. Ini digit tambahan adalah ketika yang ini ketika dia perlu lagi tambahannya gitu. Jadi kita tambahin W, T, T3, T4, T5 atau T6 gitu. Nah ini pengaruh dari elemen paduan yang ada di dalam aluminium. Contoh di sini dengan penambahan dengan penambahan Mn ya, dengan penambahan Mn, semakin naik Mn-nya maka yield strength-nya semakin naik, tensile strength-nya semakin naik. Gitu. Itu untuk Mn. Jadi Mn itu punya dia menghasilkan sifat yang lebih kuat ketika dia termasuk elemen yang menguatkan, membuat si aluminium alloys kita ini lebih kuat. Seperti itu. Kemudian kita punya Mg. Ya, Mg ini dia juga sama seperti yang tadi, dia merupakan solid solution strengthener. Ya, jadi dia akan menghasilkan solid solution strengthening effect. Ya, solid solution strengthening effect ini adalah efek yang menguatkan paduan aluminium. Gitu. Nah, kita lihat semakin tinggi magnesiumnya, maka dia kekuatannya juga semakin naik gitu. Oke, selanjutnya adalah casting aluminium alloys. Casting aluminium alloys itu rata-rata sama dengan yang tadi, cuma dia kodenya itu 3 digit biasanya. Jadi ada yang 296, 3, ya sama seperti yang tadi, cuma dia 2 digit. Yang hilang adalah digit kedua. Digit kedua itu hilang di casting alloys, aluminium casting alloy. Ya. Jadi ini adalah casting alloy yang tabel ini adalah casting alloy yang sering dapat kita beli secara komersil. Nah, kebanyakan casting alloy itu punya jumlah silikon yang banyak, cukup banyak gitu. Karena kita lihat aja tuh di sini nih, ini dia punya 70%, 8%, 17%. Ya, kenapa? Karena silikon ini alloys yang ketambahan silikon, dia akan mengalami shrinkage yang lebih rendah saat pendinginan dibandingkan dengan dibandingkan dengan paduan-paduan lain. Ya. Dengan jumlah 18% SI itu bahkan sangat nggak kelihatan kalau ada shrinkage atau penyusutan. Karena silikon ini dia adalah elemen yang berbentuk diamond cubic crystal structure. Ya. Jadi bentuknya SI ini itu adalah biasanya diamond cubic crystal structure. Bentuknya si SI ini, dimana dia itu ada lebih apa istilahnya ya, lebih tidak padat dibandingkan dengan fluid, dibandingkan dengan liquidnya alloysnya gitu loh. Jadi maka dari itu dia bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam susunan struktur dari paduan yang dia masukin itu tadi
gitu. Makanya yang harusnya si logam itu bisa menyusut, ketambahan si Si ini dia jadi susah nyusut gitu loh, karena sudah padat gitu. Karena si Si ini gampang untuk bercampur dengan paduannya gitu. Nah, kalau si selain silikon, yang biasanya digunakan itu adalah sodium, di mana sodium ini bisa menghasilkan struktur eutektoid yang lebih halus gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan Na di dalam alloys aluminium gitu. Fungsinya apa? Fungsinya Na ini itu dia bisa merubah mikrostrukturnya. Nanti akan kita lihat setelah ini. Nanti akan kita bahas setelah ini. Gitu. Kita coba lihat dulu si mikrostrukturnya dari aluminium alloys ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat mikrostruktur dari aluminium alloy 356. Ya, di atas dan di bawah sama. Cuma yang di bawah ini kita tambahin Na 0,25%. Gitu. Apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah dengan tambahan natrium ini, si hitam-hitam ini, partikel-partikel hitam ini yang bentuknya itu seperti jarum-jarum, ya, itu berubah bentuknya menjadi lebih terdistribusi merata dalam bentuk partikel-partikel bulat. Gitu. Jadi lebih kecil-kecil, bentuknya lebih halus. Nah, dan dia tidak setajam yang di atas, yang ini ya, yang ini dia bentuknya tajam-tajam, lurus-lurus. Kenapa kok kita nggak pengen yang lurus-lurus? Masih ingat kenapa apa yang terjadi ketika kita punya mikrostruktur baja yang tajam-tajam seperti di martensit? Dia akan memiliki sifat yang keras tapi brittle. Jadi karena ada konsentrasi tegangan di mikrostruktur itu. Jadi itu lebih kita tidak inginkan mikrostruktur yang tajam-tajam itu. Jadi kita coba untuk memperhalus mikrostrukturnya menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, untuk si silikon dalam alloys 356 kita tambahkan natrium, kita tambahkan Na. Kita tambahkan Na sebesar 0,25% aja udah bisa merubah mikrostrukturnya jadi seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di sini ada hypereutectic alloys 392. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk dari silikon partikel yang besar-besar, ya, silikon partikel yang besar-besar. Nah, silikon partikel yang besar-besar ini tentunya kalau misalnya kita punya sebuah bongkahan ya, jadi kita melakukan paduan, kita melebur sebuah
material itu kita nggak ingin logam paduannya tuh ngumpul jadi satu sendiri gitu kan, itu akan terjadi inhomogenitas. Maka ketika kita dapat material yang seperti ini, untuk lebih mengecilkan bentuk memecah si partikel Si ini, kita tambahkan di fosfor. Kita tambahkan fosfor, maka dia akan lebih kecil-kecil. Dia akan lebih kecil-kecil dan lebih tersebar merata. Gitu. Itu adalah dengan penambahan fosfor. Ya. Selain itu, nah, metode casting yang biasa digunakan untuk membuat aluminium alloys itu biasanya adalah sand casting untuk bentuk-bentuk besar dan untuk jumlah yang kecil, ya, atau permanent mold casting untuk jumlah produksi yang besar, terutama bagian part-part kecil sampai medium gitu. Die casting untuk small parts atau bagian-bagian kecil tapi jumlah produksi yang sangat banyak gitu. Yang jadi masalah adalah gas porosity di aluminium casting ini, karena aluminium ini sangat mudah, aluminium dalam bentuk cairan itu sangat mudah menyerap hidrogen dari kelembapan di lingkungannya. Maka dari itu, ketika pendinginan, si hidrogen itu lepas, menyisahkan bagian-bagian porositas di dalam aluminium kita, gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita melakukan casting aluminium, karena dia sangat reaktif ketika dalam kondisi molten, gitu. Nah, selanjutnya ada powder processing dari aluminium alloys. Nah, powder processing dalam aluminium alloys itu biasanya kita sebut sebagai sintered aluminium powder. Jadi bahannya itu adalah sintered aluminium powder. Jadi sintered aluminium powder. Nah, si sintered aluminium powder ini akan mengalami jadi aluminium powder ini yang kita lakukan sintering menjadi bentuk padat atau membentuk parts itu biasanya dia punya creep resistance yang baik gitu, dan sangat tahan terhadap rekristalisasi. Jadi dia susah direkristalisasi setelah dia mengalami sintering, setelah terbentuk. Aluminium oxide yang terbentuk, jadi si aluminium ini dia sebenarnya akan kita bahas nanti saat kita membahas tentang corrosion resistance ini akan kita bahas, ya. Jadi si aluminium ini akan mengalami oksidasi, dan oksidasi itu akan melapisi permukaan dari si partikel-partikel. Jadi kalau kita punya partikel ini, yang partikel itu sebenarnya kecil, dia akan teroksidasi di bagian permukaannya. Sangat tipis sekali di sini, sangat tipis sekali mengelilingi ini, dan itu mencegah terjadinya rekristalisasi dan menambah kekuatan pada temperatur tinggi, gitu. Jadi dia yang sudah tidak reaktif, itulah yang mencegah pembentukan
oksida di permukaan partikel ini itulah yang mencegah terbentuknya atau mencegah terjadinya rekristalisasi atau penambahan rekristalisasi dari grainnya itu tidak bertambah akibat adanya oksida ini gitu. Nah, di sini bisa kita lihat jadi paduan-paduan aluminium powder dari beberapa paduan, di mana yang center aluminium powder yang ini dari powder metalurgi aluminium, iron dan cerium alloy itu punya kekuatan yang lebih tinggi, yield strength yang lebih tinggi dibandingkan material-material lain di temperatur yang cukup tinggi juga gitu. Jadi kalau kita cari material yang kekuatannya tinggi di temperatur yang cukup tinggi, kita gunakan powder metalurgi di aluminium. Nah, tinggi di material di aluminium itu ya nggak sampai 800-900 kayak di logam ya. Kalau di sini di atas 200, di atas 150 itu sudah termasuk temperatur tinggi di aluminium. Gitu. Ya, itu sinter aluminium powder. Selanjutnya adalah corrosion resistant dari aluminium alloys. Nah, ini adalah diagram diagram Purbeck dari aluminium. Ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan baja, yang ini lebih di bawah ya, bentuknya lebih si ininya itu lebih ke bawah. Kalau di baja itu sekitar di sini, di sekitar sini si baja itu ya. Nah, si ketahanan aluminium itu dia terjadi karena jadi si aluminium ini kita bisa bilang tahan korosi itu karena dia sangat mudah terkorosi. Ada sebuah sifat di corrosion engineer yang kita sebut dia sebagai pasivasi. Nah, pasivasi itu ketika si logam terkorosi membentuk lapisan oksida itu melapisi logamnya sehingga lapisan itu mencegah terjadi korosi lanjutan. Nah, itu yang terjadi di sini. Jadi ketika kita punya ini aluminium, maka aluminium ini akan mengalami korosi di permukaannya, membentuk lapisan yang sangat tipis dan mencegah korosi lanjutan. Gitu. Gitu. Bentuknya seperti ini ya. Jadi dia itu di sini dia mengalami dia reaktif di sini di pH netral sampai ke basa dia sangat reaktif. Begitu dia sampai asam dia akan turun akibat apa? Karena dia membentuk lapisan oksida. Karena dia membentuk lapisan oksida dia jadi mengalami pasivasi. Tapi kenapa kok bisa sangat tinggi sekali ketika asamnya sangat tinggi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia mengalami yang namanya transpasifasi. Di bagian ini kita sebut dia sebagai transpasifasi. Kenapa? Karena biasanya di sini itu si lapisan yang tadi terbentuk, lapisan ini biasanya mengalami pitting. Jadi sudah terbentuk lapisan ini dia akan rusak lagi. Dia akan mengalami reaksi lanjutan. Dia terjadi pitting. Nah, pitting ini akan mempercepat laju korosi tentunya. Makanya di bagian sini, di bagian asam yang sangat tinggi ini, laju korosinya juga tinggi untuk aluminium. Gitu. Oke, kita belum masuk ke situ. Kita masuk di korosi. Ya, jadi di korosi ini
cast aluminium alloy di seri 3000 dan seri 5000 yang punya beberapa jumlah Mg itu memiliki, dia akan berdampak sangat sedikit di potensial elektrodnya. Sedangkan di seri 2000 dan 7000 itu dia sangat sensitif terhadap jumlah terlarutnya. Jadi jumlah terlarut itu bisa sangat mempengaruhi corrosion resistance dari aluminium di seri 2000 dan 7000, tapi di seri 3000 dan 5000 itu tidak begitu berpengaruh. Ya. Nah, di bearing yang terbuat dari copper alloys, ya, adanya presipitasi CuAl pada bagian boundaries, batas butir, menyebabkan adanya pengurangan jumlah copper di sekitar pinggir-pinggir dari batas butirnya. Ini menyebabkan dia di bagian tengah, jadi gini ya. Jadi kalau kita punya CuAl alloys, ya, kalau kita punya mikrostruktur yang seperti ini, di batas-batas butir ini dia akan memiliki presipitasi CuAl 2 pada batas butirnya. Nah, akibat presipitasi ini, maka Cu yang ada di dekat pinggiran ini akan bergeser. Jadi kita ambil ini aja ya, kita ambil ke sini. Jadi kalau di sini Cu yang ada di sini, di sekitar pinggir-pinggir sini, Cu-nya itu minggir ke presipitasi ini. Jadi dia akan CuAl2 ini akan mengikat menarik Cu yang ada di sekitar pinggiran batas butir ini, menyebabkan di sini itu akan kaya akan Cu. Nah, bagian yang kaya akan Cu ini akan akan secara otomatis dia akan mengalami menjadi bagian anodic region dalam sebuah sistem korosi, ya, dalam sebuah sistem korosi yang ada di sini. Jadi di sini anoda, di sini katoda. Nah, hal ini menyebabkan di bagian sini akan mengalami korosi, jadi dia akan membentuk lubang, membentuk pitting, gitu. Nah, bagian ini, bagian korosi yang jenisnya seperti ini kita sebut sebagai grain. Kita sebut dia sebagai grain boundaries corrosion, gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita punya aluminium lithium alloys. Aluminium lithium alloys ini adalah satu-satunya lithium itu adalah satu-satunya selain beryllium yang mengurangi densitas dari aluminium. Jadi aluminium yang sudah sangat kecil ini, yang sudah sangat ringan ini, itu lebih ringan lagi ketika dipadukan dengan lithium dan beryllium. Dalam hal ini kita ngomongin tentang lithium dulu.
Nah, di beryllium, di lithium ini di lithium ini dia akan mengurangi densitas dari aluminium dan meningkatkan elastisitas modulusnya. Modulus ionnya akan meningkat. Jadi dengan ini kita contoh aja dengan penambahan 1%, dengan penambahan 1 weight persen. Jadi 1 weight persen dari lithium itu bisa menurunkan densitas sebesar 3% dan meningkatkan ion modulus ion sebesar modulus ion itu sebesar 6% meningkat gitu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah penurunan densitas, perubahan densitas dari alloying elemen pada aluminium. Di lithium itu bisa menurun sangat drastis dibandingkan dengan yang lain. Mg itu menurun, beryllium juga menurun, SiB, aluminium ini meningkat semua yang lain. B dan S ini menurun, Be dan Mg ini menurun tapi tidak signifikan, sedangkan lithium itu sangat signifikan menurun. Dengan penambahan 0,8 aja udah sampai 2,62 gitu. Yang kalau kita menggunakan Mg itu butuh 4,8% alloying elemen, sedangkan kita cuma butuh 0,8% lithium untuk menurunkan massa jenisnya jadi 2,6 gitu. Itu salah satu keunggulan dari aluminium lithium. Kemudian yang kedua adalah ion modulusnya. Nah, ion modulusnya itu kalau di lithium itu kita bisa lihat sangat tinggi, sangat steep, sangat terjal ya dari sini. Dari segini, dari 0% itu bisa meningkat jadi berapa ini? 11,5 itu dengan penambahan sekitar 4% lithium gitu. Ini mirip dengan yang mangan, tapi kalau mangan itu ya dia butuh, untuk peningkatan yang sama dia butuh ya sekitar 6% ya, seperti itu. Nah, masalahnya adalah si aluminium lithium ini dia punya poor ductility, jadi ductility yang rendah, keuletan yang rendah, dan toughness yang rendah. Makanya itu biasanya alloy Ti AL ini, maka dari itu Li ini biasanya digunakan proses pressing biasanya proses pressing ya, kompresi atau menggunakan sintering. Artinya proses-prosesnya itu biasanya dalam bentuk powder. Dibuat dalam bentuk powder untuk mengurangi dampak buruk dari casting aluminium Li yang dia punya ductility rendah dan toughness yang rendah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah foam, aluminium foam. Aluminium foam ini biasanya dibentuk dalam bentuk foam seperti yang kita lihat di gambar. Metal foam biasanya sangat digunakan karena karena dia bisa mengurangi mengurangi berat dari materialnya tanpa mengurangi kepadatan dari si material itu sendiri. Nah, karena bentuknya yang foam itu,
bentuk foam itu punya sifat yang mampu untuk menyerap, mengabsorpsi energi, mechanical energy yang sangat baik. Maka biasanya digunakan di otomobil industri di bagian bodi sebagai energy absorption. Gitu biasanya kalau aluminium alloys yang biasa digunakan untuk dalam bentuk foam ini adalah aluminium 6101 dan A356 yang biasanya diproduksi dengan density, dengan kepadatan 3-12% solid aluminium. Artinya 3-12% ini ya cuma ini doang, cuma 3% doang nih si ininya itu 12% solid aluminium. Nah, artinya yang dalam misal kita punya satu balok aluminium yang dia itu 1 kilogram, artinya kalau dalam bentuk paduan seperti dalam bentuk foam seperti ini dia cuma 0,3 sampai 0,03 sampai 0,12 kilogram. Makanya sangat ringan sekali ketika kita ngomongin foam gitu. Jadi itu adalah jenis-jenis aluminium dan aluminium paduannya. Sedangkan kalau nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan via Google Classroom atau kalian bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan copper dan copper alloys kalau saya tidak salah. Ya, copper dan nickel alloys. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.